Sejak bulan Februari 2020, Agnes telah diutus oleh Tangan Pengharapan untuk mengabdikan diri sebagai guru di sini. Agnes merasa sangat beruntung karena diberi kesempatan untuk dapat mengabdi di pedalaman. Namun keterbatasan jadi tantangan yang harus dihadapi oleh Agnes. Antusias mereka dalam belajar membuat Agnes sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari anak-anak dalam meraih masa depan. Dan keceriaan dari anak-anak di sini membuat Agnes semakin bersemangat untuk mengajar. Ilmu yang dia dapatkan semasa kuliah ingin dibagikannya kepada anak-anak di sini. Tidak bisa dipungkiri, dengan kesabaran dan kreativitas Agnes dalam mengajar, membuat anak-anak di sini lebih mudah mengerti setiap pelajaran yang disampaikan. Walaupun saat proses belajar mengajar, Agnes sering kebingungan karena perbedaan bahasa. Tapi hal ini tidak membuat semangatnya hilang. Ditambah lagi saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah ke rumah. Nama saya Agnes Gole. Saya adalah seorang guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Saya mengajar di FLC Hilimbuasi, Nias Selatan, Sumatera Utara. Di FLC Hilimbuasi ini terdapat 74 anak, di mana 56 orang anak tinggal di Dusun Hilimbuasi, 9 orang anak tinggal di Dusun Hilitalua, dan 9 orang anak lagi tinggal di Dusun Hilinduria. Semenjak masa COVID-19, kami guru-guru pedalaman ditugaskan untuk mengajar dari rumah ke rumah siswa. Hari ini kami akan mengajar ke rumah salah satu siswa, yaitu si Geni yang tinggal di Hilinduria. Ikuti kami terus ya. Sungai yang besar ini, apalagi sekarang sedang dalam musim hujan, jadi arus airnya itu sangat besar. Ketika melewati sungai, kita akan melalui hutan karet. Hutan karet ini sangat menguras tenaga karena jalannya mendaki terus sampai di rumah anak-anak. Biasanya ketika kami sampai ke rumah anak yang ingin kami ajar, anak tersebut kadang tidak ada karena pergi membantu orang tua mereka ke ladang atau pergi meneres karet. Dan biasanya juga kami menemukan anak-anak sedang masak atau menjaga adiknya atau menjaga rumah. Dalam perjuangan saya mengajar dari rumah ke rumah ini, ada dampak yang saya dapatkan, yaitu ada 3 dampak. Pertama, saya lebih dekat lagi dengan anak, di mana saya bisa tahu kemampuan anak itu sudah sampai di mana. Yang kedua, saya lebih fokus mengajar, di mana anak yang akan saya ajar itu, saya lebih fokus dalam mengajarinya dan lebih terarah. Dampak yang ketiga yaitu hubungan antara guru dan orang tua, di mana terkadang juga kami berjumpa dengan orang tua. Disitulah komunikasi yang baik timbul antara guru dan orang tua, sehingga kami bisa berbicara tentang perkembangan anak untuk selanjutnya. Bisa masak. Dia tetap melakukannya dengan sukacita, walaupun harus ditempuh dengan berjalan kaki. Perubahan yang baik pun terjadi bagi anak-anak di FLC Hilimbuasi. Kini, mereka sudah mulai bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan, mereka sudah bisa bersikap lebih sopan dari sebelumnya. Sekalipun tinggal di pedalaman, anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Dan setiap orang tua pun sangat senang dengan hadirnya Tangan Pengharapan di desa mereka. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Hilimbuasi, Nias Selatan. Marilah kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia agar mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Keadaan sekarang yang kurang baik akibat virus corona memaksakan setiap orang harus bekerja dan belajar dari rumah. Tidak seperti orang-orang yang ada di kota yang bisa bekerja dan belajar secara online, para guru dan siswa di pedalaman harus belajar dari rumah ke rumah karena keterbatasan teknologi. 3 bulan sudah kami menjalani aktivitas ini. Awalnya terasa berat dan banyak pengeluhan karena harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Tetapi ketika mengingat kembali semua proses dan usaha bersama yang dilakukan selama ini, itu menjadi sebuah semangat tersendiri. Seperti biasanya, hari ini saya akan mengajar ke salah satu rumah anak, yaitu Tualoko.
Jarak tempat tinggal saya dan Tua lumayan jauh. Saya harus menghabiskan 10 menit perjalanan menggunakan sepeda motor, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki kurang lebih 5 menit. Untuk tiba di rumah Tua, saya harus melewati beberapa rumah warga, jalan setapak, dan juga jalan berbatu. Untungnya saya ditemani oleh beberapa anak PAUD yang akan ikut belajar bersama. Nah, ini rumahnya Tua Loku. Selamat pagi Tua. Selamat pagi Tua. Pagi siapa? Hari ini kita belajar di Tua punya rumah. Tiba di rumah Tua, sudah ada beberapa anak dan juga orang tuanya telah menyediakan tikar untuk dipakai alas selama belajar. Orang tuanya senang karena walaupun keadaan sekarang kurang baik, tetapi anaknya masih bisa belajar. Dia bantu. Dia belajar bagaimana di rumah? Kalau belajar, kalau sampai membaca terus dia. Sudah bisa baca berarti? Bacakan biar ke buku kelas 4 kelas ini boleh baca. Berat Bapak senang di sekolah atau tidak? Senang juga. Dia sudah mau PSD? Bagus. Ayahnya Tua begitu setia duduk menemani sampai dengan kami selesai belajar. Dengan belajar di rumah, saya jadi mengerti kondisi dan keadaan anak sehari-hari di rumah, dan saya juga berinteraksi dengan baik dengan orang tua, membicarakan bagaimana perkembangan anak-anak dan bagaimana orang tua menceritakan aktivitas anak tersebut di rumah. Tetapi sedihnya, dengan belajar di rumah, anak-anak belajar dengan tidak nyaman karena harus menaruh buku mereka di paha atau di tikar untuk mereka dapat menulis dengan baik. Semoga keadaan ini cepat berlalu dan anak-anak bisa kembali belajar dengan normal. Kalau di kota, anak dapat belajar secara online. Lain halnya dengan di pedalaman. Tidak ada listrik dan sinyal membuat guru-guru di pedalaman harus berjuang agar setiap anak didiknya tidak tertinggal pelajaran. Marisa Getrida Hau, sebagai guru pedalaman yang telah diutus oleh Tangan Pengharapan, telah memberikan waktunya untuk mengunjungi setiap anak dari rumah ke rumah. Setiap anak pun menyambut dengan penuh sukacita ketika Marisa datang ke rumah mereka. Antusias setiap anak dalam belajar membuat Marisa pun menjadi semakin bersemangat untuk mendampingi mereka. Melalui belajar dari rumah ke rumah ini, juga dapat membangun kedekatan antara guru dengan anak serta orang tua. Selain itu, sekarang anak-anak lebih berani untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari Marisa. Perubahan yang baik pun terjadi. Kini, mereka sudah bisa membaca walaupun masih terbata-bata, dan mereka juga sudah mulai belajar berhitung. Semoga pandemi ini dapat segera berlalu, sehingga setiap anak dapat kembali belajar bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di Desa Uluwawi, Sumba Barat. Bersama kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia demi melahirkan generasi yang berkualitas. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Jurney Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community,
Ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kami bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita semua. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Pastor Yohanes Kristianus, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan video peduli sesama, update dari penyaluran bantuan dari setiap donasi yang Anda berikan untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan di masa COVID-19. Mari kita saksikan bersama-sama. Sebelumnya, biar juga suami saya kerjanya begitu, ya puji Tuhan masih cukupi. Tapi karena ini drastis sekali sama sekali, nggak ada masukan. Tapi pengeluaran terus berjalan sama sekali. Udah belum lagi pengobatan saya. Kesehatan saya juga drop. Itu bukan COVID sih sebenarnya, tapi saya kena ada penyakit batu empedu katanya pas di PSBB itu. Puji Tuhan sekali, biarpun begitu masih ada bantuan sedikit demi sedikit dari gereja, dari pemerintah, dari sekolah juga kadang dikasih. Kan suami saya pedagang ya. Suami saya tuh pedagangnya keluar kota ya. Terus kan Februari lah ya mulai COVID ini kan. Ya sampai sekarang bisa pergi dagangnya. Dagangan habis, masih ada sih, nggak habis banget. Tapi nggak bisa buat bayar kuliah anak saya gitu. Soalnya anak saya itu kan udah semester 8 ya. Tanggung gitu aja untuk bayar skripsinya dia. Jadi kampus itu harus dilunasi semua sekitar 8 jutaan lah. Maksud saya tinggal satu langkah lagi kan. Dia untuk bagi skripsi langsung sidang kan. Karena kita belum bayar jadi dia belum bisa kuliah. Ya mau dibilang apa ya kan. Ya namanya orang tua kan cuma mau ngeliat anaknya sudah ya itu aja. Ya mau dibilang apa lagi. Sedangkan bapaknya kan dagangnya sekarang sepi. Kita kan juga harus bayar kontrakan. Ya sekarang duit 8 juta zaman sekarang. Istilahnya daripada kita bayar kuliah kan lebih baik kita buat bayar kontrakan dulu. Buat makan kan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Tangan Pengharapan, khususnya pemimpin saya, Ibu Eni, Pak Jojo, terima kasih. Sudah bantu orang tua saya buat pengobatannya, buat semua perhatiannya. Saya cuma mau bilang terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Tangan kasih sudah bantu saya, walaupun anak saya baru 5 bulan kerja. Mudah-mudahan Tuhan membalas semuanya. Salam hormat saya buat pimpinannya sampai ke bawahannya. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu, Saudara, partner dan donatur yang telah setia berbagi dan membantu berjalannya program peduli sesama ini. Kita berharap setiap kebaikan yang telah ditabur bisa berguna dan bermanfaat meringankan beban sesama kita. Di minggu yang ke-38 ini, tim peduli sesama telah kembali menyalurkan bantuan sebanyak 450 makanan siap saji, 827 paket sembako, dan 58 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 12.183 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 27.852 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.557 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 116 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumbar, Timor NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kebaikan yang kita tabur takkan pernah sia-sia. Ada senyum, tangis, dan harapan yang baru untuk kita semua. Jangan lelah berbuat baik dan jangan pernah berhenti untuk tetap peduli dengan sesama. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Bagi saudara yang mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia, kami mohon untuk bantu share link khotbah dan ibadah ini di grup-grup WhatsApp atau di Instagram supaya lebih banyak orang lagi diberkati lewat ibadah online ini. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda bagi pelayanan Tangan Pengharapan melalui donasi langsung ataupun melalui pembelian merchandise. Kami percaya bahwa setiap taburan Anda nggak pernah sia-sia, Tuhan pasti mengembalikan berlipat kali ganda. Izinkan saya memperkenalkan kaos-kaos Tangan Pengharapan, ada Born to Soar, bahannya bagus banget, kualitas kaos yang berbeda dari biasanya. Kami mulai buat kaos-kaos dengan kualitas yang jauh lebih baik dan juga ada edisi Natal, Shine Your Light dan juga ada Life is a Gift. Untuk minggu ini masih ada promosi spesial pembelian 2 kaos Anda mendapatkan free DVD dari Michelle Liu featuring Edward Chern. Dan jangan lupa masih ada buku dari Pak Paulus Bambang WS, Life is Harmony, bagaimana menjaga keseimbangan antara pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Saya percaya buku ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Persiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama, berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari intim dengan Tuhan biar kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap rumah kita. Praise and Worship hari ini akan dilayani oleh Michael Panjaitan. Enjoy the service. Sebab kami tahu dalam hidup kami Tuhan, tidak ada tempat yang terbaik di dalam hidup kami selain kami berada dalam hadirat-Mu. Karena di hadirat-Mu Engkau menyatakan kasih-Mu. Engkau menyatakan cinta-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Segala sesuatu yang luar biasa kami temukan di dalam hadirat Tuhan. We just want to be where you are, oh Lord. Di mana Engkau ada, menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat-Mu memulihkan kami. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Satu umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama sembah Dia, katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya.
saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kehadirannya, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, oh, memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan sedang hadir bersama-sama dengan kami, memulihkan hidup kami, menolong setiap kami, menyembuhkan sakit kami. Kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami mau menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kami katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memulihkan jiwaku, menguatkan hidupku, menyembuhkan sakitku. Hadirat-Mu, sebab di mana Engkau berada, di sana ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Satu-satunya yang kami rindukan saat ini, Tuhan, kehadiran-Mu atas hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan yang ku perlukan, yang ku perlukan hanya hadirat-Mu Tuhan. Hanya untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk memperkatakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, memperkatakan kemurahan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, we worship You for who You are. We worship You for who You are. You are my God, You are my King, You are my everything, oh Jesus.
Terima kasih Tuhan. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Lebih lagi sembah dia katakan, oh God, I worship you. I worship you, oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Sing it one more time. Be glorified. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. I worship you, my God. I worship you, glorify your name, magnify. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang melawat kami. Ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau dimuliakan, maka sesuatu yang besar sedang terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini, membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang sama akan terus menyertai besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kami juga minta biar Tuhan bicara secara khusus melalui firman-Mu pada hari ini. Biar firman-Mu mendapatkan nilai yang baik buat kami. Boleh memberikan insight, membuat kami terbuka untuk melihat dari kacamatanya Tuhan. Sehingga kami boleh terus makin kuat menjalankan kehidupan kami. Makin produktif dan bahkan menggenapi rencana Tuhan. Demi nama Yesus. Saat ini kami bersatu hati berdoa buat setiap pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Kami berdoa buat pemulihan relasi antara anak dengan cucu. Kami berdoa biar Tuhan boleh memulihkan rumah tangga ini sehingga rumah tangga ini boleh bahagia. Kasih Tuhan boleh melimpah-limpah. Kami berdoa juga untuk kesembuhan atas penyakit kanker, stres, radang paru-paru, dan kista ovarium. Demi nama Yesus, Engkau sanggup melakukan yang obat tidak bisa lakukan. Kau Jehovah Rafa, sembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa buat kelancaran pembangunan gedung kebaktian. Tuhan yang memulai, Tuhan juga menyelesaikannya. Kami juga berdoa buat kecukupan dana untuk sekolah. Mari, biar setiap anak-anak bisa sekolah. Sediakan segala kebutuhan yang diperlukan. Kami juga berdoa buat keberhasilan penjualan rumah untuk membayar hutang. Kirimkan the right buyer, pembeli yang serius. Kami berdoa buat kelancaran rencana menikah. Di dalam nama Yesus segala persiapan boleh matang, penyediaanmu pun disediakan. Kami juga berdoa buat kerinduan untuk memangkas kedagingan agar menjadi lebih sabar. Biar karakter Tuhan semakin bertambah-tambah. Demi nama Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah Impact Community Indonesia. Suatu kehormatan boleh melayani Bapak Ibu pada ibadah hari Minggu ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada press report. Doa-doa yang telah dijawab oleh Tuhan, saya akan bacakan buat saudara semua. Yang pertama, diselamatkan dari pelecehan ayah tiri. Luar biasa, Tuhan pelindung sejati. Yang kedua, menantu diberkati pekerjaan oleh Tuhan. Luar biasa, Dia menyediakan apapun yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemulihan atas kanker payudara. Amazing, Dia Jehovah Rafa yang menyembuhkan. Yang keempat, berhasil wisuda dengan predikat cum laude. To God be the glory.
Yang kelima, mengalami perjumpaan pribadi pertama dengan Tuhan ketika sakit. God is good all the time, God is good. Bagi Bapak Ibu yang menerima jawaban doa, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, sebab jawaban doa Bapak Ibu akan memberikan kekuatan dan inspirasi yang lain bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya judul khotbah saya dengan tema jaminan jawaban doa. Minggu lalu kita belajar berdoa yang agresif. Kita melanjutkan kembali dengan sudut pandang yang berbeda. Topik doa yaitu jaminan jawaban doa. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kau minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Fakta bahwa Yesus mengutuk pohon ara sangat berkesan bagi para muridnya, khususnya Petrus. Dalam kitab Matius tidak disebutkan siapa murid yang paling penasaran, tetapi dalam kitab Markus dituliskan secara mendetail. Dalam Markus pasal 11 ayat 21, kelihatannya Petrus takjub sekalipun penasaran dengan kuasa yang keluar dari mulut Yesus. Menariknya, Yesus tidak menjawab pertanyaan Petrus, melainkan mengalihkan topik pembicaraan tentang iman dan kuasa doa. Mengapa Yesus sengaja menghindar menjawab pertanyaan Petrus? Jawaban Yesus kepada Petrus sangat diplomatis. Sebenarnya pertanyaan Petrus dan jawaban Yesus tidak berkaitan satu sama lain. Petrus bertanya satu hal, sedangkan Yesus menjawab hal yang lain. Kesengajaan Yesus beralasan karena ia tidak ingin para murid terfokus kepada pohon ara. Yesus ingin fokus mereka tertuju kepada diri Allah, rencana Allah, dan kuasa doa. Bagi Yesus, tiada hal yang lebih penting daripada mempercayai Allah sepenuh hati tanpa sedikit keraguan. Yesus mengajarkan jenis doa yang memindahkan gunung. Ada doa demi keberhasilan kerajaan Allah. Memang tampak mustahil untuk memindahkan gunung ke laut. Maka Yesus menggunakan ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa Allah mampu melakukan hal yang mustahil. Demikianlah juga Allah mampu menjawab doa-doa Anda, asalkan ada beberapa kondisi yang harus kita penuhi. Kita belajar ada 3 tips berdoa yang berhasil memindahkan gunung. Yang pertama, Anda tidak boleh berdoa dengan motif yang egois. Doa yang gagal ada doa yang memuaskan hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayat 2-3 mengatakan, kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kau minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita bisa melihat di sini doa yang gagal ada doa yang memuaskan kesenangan diri sendiri. Doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita jadi sombong. Kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya keberhasilan. Tapi kemudian ketika kita berhasil jadi sombong dan angkuh. Padahal kesombongan adalah awal dari segala kehancuran. Jadi kalau bisnis kita hancur, karir kita hancur, rumah tangga kita hancur, pelayanan kita hancur, kesehatan kita hancur, keuangan kita hancur. Jangan cepat-cepat salahkan orang. Introspeksi diri sendiri. Karena awal segala kehancuran adalah kesombongan. Buat apa kita cepat berhasil, lalu cepat hancur juga? Pastikan sebelum kita berdoa, kita tetap bisa menjaga kerendahan hati ketika Tuhan telah membuat kita berhasil.
Berikutnya, doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita tidak setia dengan Tuhan dan keluarga. Kita berdoa, Tuhan berikan saya posisi yang lebih tinggi, lebih baik. Tapi kemudian ketika posisi itu diberikan, kita jadi selingkuh. Gak setia sama keluarga. Kita jadi lupakan Tuhan. Ketika keluarga kita hancur, yang terjadi bisnis kita akan goncang. Pekerjaan kita goncang. Kesehatan kita terganggu. Tapi kalau keluarga kita solid dan rukun, maka yang terbaik akan selalu datang. Doa yang gagal ada doa yang isinya bisa membuat kita jadi kikir. Kita berdoa, Tuhan berikan saya kekayaan. Tapi kemudian begitu Tuhan memberikan pada kita kekayaan, kita jadi susah memberi. Kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan dan orang lain. Padahal kunci untuk diberkati adalah memberi. Jadi sebelum kita berdoa, kita harus bisa berkomitmen pada diri kita sendiri untuk tidak egois dan selfish, melainkan selfless, tidak mikirin diri sendiri. Peristiwa Yesus mengutuk pohon ara menjadi pelajaran bahwa Tuhan menghendaki setiap kita menghasilkan buah dalam setiap musim kehidupan, baik musim krisis maupun musim kelimpahan, baik musim di pandemik maupun musim setelah pandemik. Kita harus mengerti latar belakang dari pohon ara ini, bahwa buahnya dan daunnya muncul bersama-sama. Dan malah kadang-kadang buahnya muncul lebih dulu daripada daunnya. Jadi sudah seharusnya pohon ara ini mengeluarkan buah saat sudah berdaun. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara tidak dapat disalahkan. Sebab pohon ara itu penuh dengan daun yang lebat tapi tidak berbuah. Termasuk dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita bukan hanya berdaun tapi berbuah. Daun bicara karisma, sedangkan buah bicara karakter. Karena berbuah di dalam perjanjian baru mengandung arti perubahan hidup. Tuhan mau kita bukan sekedar berhasil, tapi Tuhan juga mau kita tetap rendah hati ketika kita sudah berhasil. Tuhan mau bukan sekedar kita diberkati, tapi Tuhan juga mau kita berbagi saat kita sudah diberkati. Tuhan mau bukan sekedar kita bahagia, tapi Dia juga mau agar kita bisa membahagiakan orang lain setelah kita sudah bahagia. Saudara punya semangat berdoa yang tinggi, sangat bagus. Saudara punya semangat untuk mengejar cita-citamu, mimpimu, visi-visimu, sangat baik. Tapi Anda juga harus punya semangat untuk berubah. Tidak egois. Sebab kalau Anda tidak punya semangat untuk berubah, maka cepat atau lambat saudara akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi saudara yang berdoa untuk pertobatan suami, agar bisa meninggalkan perselingkuhan. Sebenarnya bagi Tuhan mudah untuk menjawab doa saudara bagaikan membalikkan telapak tangan untuk membuat suami bertobat. Namun setelah dia bertobat dan kembali kepada Anda, apakah Anda bisa menerima apa adanya dan tidak lagi mengingat-ingat masa lalu? Sebab seandainya kalau Tuhan sudah mengembalikan suamimu kepadamu dan kemudian kau terus meneror, engkau selalu mengintimidasi, maka membuat dia gak nyaman, dia bisa pergi lagi. Bagi saudara yang berdoa buat pasangan hidup, bagi Tuhan mudah menjawabnya, bagaikan membalikan telapak tangan untuk memberikan tulang rusuk bagimu. Namun pada waktu Anda diberikan pasangan hidup dan berpacaran, apakah Anda bisa mengontrol emosimu atau tidak? Sebab kalau Anda gak bisa mengontrol emosi, akibatnya Anda putus lagi, berdoa lagi minta Tuhan. Putus lagi, berdoa lagi minta sama Tuhan. Tuhan kasih, putus lagi. Akibatnya buang-buang waktu, buang-buang perasaan. Kalau Anda berdoa buat pasangan hidup dan kemudian Tuhan memberikan pasangan hidup, lalu Anda berpacaran gak benar, gak suci, akibatnya Tuhan gak suka dan Tuhan biarkan engkau jadi berkelahi terus. Pastikan sebelum Anda berdoa, Anda bisa tahu apa yang Anda doakan itu benar. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Bagi Anda yang sudah pacaran dan sekarang lagi berdoa untuk menikah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberikan jawaban bagi saudara agar saudara bisa menikah, menyediakan apa yang Anda perlukan. Namun pada waktu Anda menikah, apakah Anda bisa setia dan mengasihi pasanganmu baik suka maupun duka? Menikah gampang, tapi menjalankan pernikahan butuh effort, butuh kasih karunia Tuhan, butuh loyalty, kesetiaan, butuh kasih yang melimpah. Kalau Anda tidak bisa sabar, gimana kita bisa mempertahankan pernikahan?
dengan langgeng. Bagi saudara yang berdoa minta pekerjaan, bagi Tuhan mudah untuk memberikan pekerjaan baru buat kita. Namun ketika kita dapat pekerjaan, apakah kita bisa sungguh-sungguh menghasilkan yang terbaik buat perusahaan di mana kita bekerja, buat usaha di mana Tuhan percayakan kepada kita? Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerjakan, maka apa yang dipercayakan di tangan kita akan pergi, akan hilang. Kita akan dipecat lagi. Karena kita akan kehilangan apa saja yang kita gak pernah hargai. Kalau kita gak pernah menghargai barang yang di tangan kita, maka barang itu akan pergi. Kalau kita gak pernah menghargai keluarga kita, maka keluarga kita akan pergi. Sama kalau kita gak pernah menghargai pekerjaan kita, dengan sungguh-sungguh kita lakukan di masa pandemi ini, maka orang lain akan menggantikannya. Bagi saudara yang berdoa minta supaya bisa melanjutkan kuliah, bagi Tuhan gampang untuk memberikan berkat bagimu. Namun masalah kalau seandainya Tuhan memberikan Anda untuk bisa melanjutkan kuliah atau sekolah, tapi Anda tidak bisa sekolah dengan sungguh-sungguh, Anda tidak bisa menghargai studimu, melainkan main-main, buang-buang waktu, akibatnya Anda tidak bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Buat apa? Sekali lagi, bagi Tuhan mudah menjawab semua doa-doa kita. Tetapi yang terpenting motivasi dan respon kita harus benar terlebih dahulu. Jadi doa yang gagal ada doa yang memuaskan hawa nafsu. Doa yang gagal ada doa yang memuaskan kesenangan diri sendiri. Kita belajar yang kedua. Tips doa yang berhasil memindahkan gunung, Anda tidak dendam terhadap orang lain. Sebenarnya kurangnya iman bukan satu-satunya hambatan bagi keefektifan berdoa. Karena Yesus berkata, asalkan kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi adalah partikel benih terkecil di muka bumi. Kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung ini pindah dari sana ke sini. Jadi kurangnya iman bukanlah satu-satunya hambatan bagi keefektifan berdoa. Tapi kurangnya pengampunan kepada sesama yang menjadi hambatan dari kuasa doa. Kadang-kadang hati yang sulit mengampuni bisa lebih keras dari gunung manapun. Sebab itu sebelum berdoa, ingat dahulu apakah kita punya dendam dengan orang lain? Apakah kita punya ganjalan, masalah dengan orang lain? Bila ya, selesaikan dahulu. Setelah itu baru lanjutkan berdoa. Kalau nggak, buang-buang waktu. Markus pasal 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Jadi di sini Yesus sedang memberitahu, sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta, sebelum kita melakukan permohonan, mari cek di hati kita. Apakah ada ganjalan? Apakah hati kita ada rasa tidak senang sama seseorang? Kalau memang ada ganjalan, ada kebencian dan kekecewaan, bereskan terlebih dahulu, selesaikan terlebih dahulu, dan kemudian kita berdoa. Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Kita gak mau sampai apa yang kita doakan, akhirnya kita gak dapatkan. Bagaimana Tuhan mau berkati kalau dia sendiri tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau tolong kalau dia sendiri tidak suka sama kita? Bagaimana Tuhan mau jawab kalau dia sendiri ternyata tidak sependapat dengan Anda? Kenapa doa kita mampet? Kenapa doa kita tersumbat? Kenapa langit berubah jadi tembaga, tanah berubah jadi besi? Karena kita gak melepaskan pengampunan. Kata mengampuni dalam bahasa aslinya artinya to release, melepas. Kata tidak mengampuni dalam bahasa aslinya to hold, menahan. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, surga melepaskan anugerah. Tapi ketika kita menahan pengampunan, surga akan menahan anugerah. Jadi kalau kita pengen menerima anugerah Tuhan, tidak ada cara lain yang kita perlu lakukan, belajar untuk mendisiplinkan diri kita bahwa doa sama pentingnya dengan hubungan baik terhadap sesama. Karena doa sama hubungan baik sama-sama itu bagaikan mata koin berkaitan dan bergandengan. Waktu kau berdoa, pastikan hatimu beres. Waktu hatimu beres, pasti engkau akan mudah untuk berdoa. Karena karisma tanpa karakter bisa jadi bencana.
Karisma tanpa karakter bisa memunculkan generasi monster. Kalau Anda tidak mengampuni, lalu doa Anda dijawab semua, Anda bisa jadi Hitler. Dengan kekuasaan Anda bisa bantai semua orang-orang yang Anda gak suka. Itu sebabnya sebelum Tuhan mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri, Yusuf harus bisa berhasil terlebih dahulu mengampuni saudara-saudaranya, mengampuni keluarga Potifar. Sebab jika Tuhan mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri, sebelum Yusuf berhasil mengampuni dengan kekuasaan Yusuf, maka dia akan membantai kakak-kakaknya dan keluarga Potifar. Hal yang sama, sebelum Tuhan mengangkat Daud jadi raja, Daud harus berhasil mengampuni keluarganya yang mengabaikan. Dan Raja Saul yang berusaha untuk membunuh. Sebab jika Daud diangkat lebih dulu sebelum dia berhasil mengampuni saudaranya dan Saul, maka ketika Tuhan mempercayakan dia posisi, dia akan pakai otoritasnya untuk membantai keluarganya dan membantai Raja Saul serta keluarga Raja Saul. Sama dengan Yesus ketika dia dianiaya 24 jam tanpa dikasih makan, disiksa, dipecut, dimahkota duri, dipaku, disalibkan, ditombak. Dan kemudian yang menarik, tidak ada perkataan yang sia-sia, melainkan perkataan agung dan mulia Bapa, ampuni mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika Yesus mengampuni, disitulah Bapa memberikan kehormatan. Nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Nama segala nama, Tuhan segala Tuhan belum pernah diberikan pada Yesus sampai dia menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Seandainya waktu itu Yesus terpancing emosinya, waktu dia salib, tentara Romawi berkata, "Hei, kalau memang kau raja orangnya diturun, kalau memang kau anak Allah panggil malaikat." Dan kemudian Yesus terpancing emosinya, dia memakai kekuasaannya dan dia turun. Maka emosi yang terpendam semalam-malaman, dianiaya, nggak dikasih makan, disiksa, dilepaskan dalam satu kata mampus, dan semua orang di depan dia berubah jadi barbecue manusia. Jadi kita bisa melihat ternyata yang menarik adalah ketika kita berhasil mengampuni, maka kita berhasil menggenapi rencana Allah. Namun ketika kita gagal mengampuni, kita akan gagal menggenapi rencana Allah. Sebelum kita berdoa, pastikan bahwa kita berhasil membereskan hati kita sama orang lain. Maka pengurapan Tuhan dan kuasa doa akan terjadi. Dan yang menarik, pada waktu Anda mengampuni orang, maka Anda bukan sekedar menyembuhkan orang itu, tapi Anda menyembuhkan hati saudara sendiri. Itu sebabnya biasanya orang mengampuni selalu terjadi open heaven, surga terbuka. Orang yang gak mengampuni selalu akan ada close heaven, surga tertutup. Yang ketiga, tips doa yang berhasil memindahkan gunung. Permintaan Anda harus demi kebaikan kerajaan Allah. Permintaan Anda harus demi perluasan kerajaan Allah. Sebagai panutan kita, doa Yesus di Taman Getsemani dalam Markus 14 ayat 36. Di mana ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, meminta, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Dan kemudian Yesus tunggu jawaban dari Bapa, tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi pada kehendak Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa agar salib boleh pergi. Rupanya permintaan Yesus supaya jiwa-jiwa jangan diselamatkan, supaya dia selamat. Itu sebabnya Bapa tidak memberikan jawaban. Jadi satu-satu doa Yesus yang tidak jawab oleh Bapa di surga waktu di Taman Getsemani, karena bukan untuk perluasan kerajaan Allah, untuk kepentingan sendiri. Dan ketika Yesus tahu dan menyadari ini bukan merupakan kehendak Bapa, dia serahkan kepada kehendak Bapa. Dan ketika dia menyerahkan kepada kehendak Bapa, yang menarik, Bapa memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus bisa bangkit berdiri dan kemudian menggenapi rencana Bapa untuk menebus dosa setiap kita. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia untuk Yesus dan untuk kita semua. Wow, hal yang luar biasa. Jadi kita belajar di sini doa yang dijawab jika yang pertama permintaan kita untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Kehendak Tuhan agar semua orang bisa pergi ke surga. Semua orang diselamatkan. Tidak ada satupun yang masuk neraka. Jadi kalau Anda berdoa untuk keluargamu diselamatkan, udah pasti itu jantungnya Tuhan. Itu isi hati Tuhan. Kalau Anda berdoa buat pemimpinmu diselamatkan, pegawaimu diselamatkan, temanmu diselamatkan, musuhmu diselamatkan, udah itu pasti adalah isi hati ya Tuhan.
Kenapa sampai hari ini kita nggak pernah lihat orang diselamatkan? Kenapa sampai hari ini Tuhan nggak pakai kita untuk menyelamatkan orang? Karena kita nggak berdoa untuk mereka diselamatkan. Itu sebab ambil komitmen untuk kita berdoa tiap hari. Saya percaya ketika Anda tabur doa tiap hari, maka suatu kali Tuhan menjamah orang itu, dan orang itu akan datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Berikutnya, doa yang dijawab jika permintaan kita untuk menolong banyak orang. Karena memang kehendak Bapa dalam Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kehendak Yesus menghadirkan surga di bumi. Di surga tidak ada orang miskin, di surga tidak ada orang sakit, di surga tidak ada orang bodoh, di surga tidak ada orang menderita. Dan Yesus mau agar bumi seperti di surga. Jadi kalau Anda mengerjakan pekerjaan di mana menolong orang lain, itu merupakan kepentingan kerajaan Allah. Kalau kita tahu bahwa Tuhan punya kepentingan bagi kita, kita nggak usah takut kalau sampai kita berkekurangan. Kalau Tuhan izinkan kita terus berkekurangan, akan memperlambat kerajaannya di bumi. Pasti Dia akan selalu menyediakan. Kalau Anda menyadari bahwa Tuhan punya kepentingan bagi Anda sakit, nggak usah panik. Kalau Tuhan biarkan kita sakit begitu lama, maka akan memperlambat kerajaan di bumi. Itu supaya Dia akan segera menyembuhkan. Saya kalau sakit cuma hitungan beberapa jam, langsung segera sembuh. Karena Tuhan tahu kalau saya dibiarkan sakit, maka siapa yang mikirin untuk perluasan kerajaannya di bumi. Berikutnya, kalau Anda tahu bahwa Tuhan punya kepentingan bagimu, Anda kemudian dijegal, ditutup pintu, dihambat sama orang, gak usah sakit hati. Kalau Tuhan biarkan kita terus ditutup pintu, dijegal, akan memperlambat kerajaan di bumi. Dia akan segera membuka pintu. Sampai hari ini kami bisa melihat dengan mata kepala kami sendiri, di mana Yayasan Tangan Pengharapan dari 2007 melewati begitu banyak masa-masa krisis. Sekalipun di tahun 2020, di mana kita mengalami masa pandemik, ada begitu banyak partner kami yang di mana usahanya terkendala sehingga mereka nggak bisa lagi untuk support. Tapi kami bisa melihat Tuhan tetap memakai yayasan ini untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bahkan ada program tambahan, yaitu program peduli sesama. Sampai dengan minggu ke-38 kita masih bisa terus tolong banyak orang. Membuktikan ketika kita berdoa untuk memberkati orang lain, maka Dia pasti akan menjawabnya. Doa yang dijawab jika permintaan kita membuat Bapa dimuliakan, Bapa dimasyurkan, Bapa disenangkan. Kalau doa kita membuat Bapa menjadi berduka, tidak akan mungkin dijawab. Kalau doa kita membuat kita jadi batu sandungan, tidak akan mungkin dijawab oleh Bapa di surga. Jadi sebelum kita berdoa, mari cek hati kita. Apakah Bapa dimuliakan? Apakah banyak orang ditolong? Apakah kerajaannya diperluas? Apakah jiwa-jiwa diselamatkan? Jadi kita belajar di sini ada 3 tips doa yang berhasil memindahkan gunung. Yang pertama, berdoa tidak boleh egois. Tidak boleh punya motivasi yang salah. Yang kedua, berdoa tidak boleh menyimpan dendam terhadap orang lain. Yang ketiga, berdoa harus untuk perluasan kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menolong kami sehingga kami belajar hari ini. Jaminan jawaban doa. Membuka pemikiran kami bahwa kami selama ini salah berdoa. Karena doa kami memuaskan hawa nafsu kami untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami belajar hari ini, Tuhan tolong benarkan hati kami. Luruskan motivasi kami. Sehingga kalau waktu kami berdoa, motif kami bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan kerajaan-Mu. Untuk kepentingan orang lain diberkati. Untuk kami tetap bisa menjadi saksi-Mu. Belajar yang kedua, tips doa yang berhasil memindahkan gunung ada doa yang tidak menyimpan dendam. Sebelum kami berdoa, kami mau cek kalau ada ganjalan. Kami mau bereskan, kami mau selesaikan, kami mau tuntaskan, kami mau ampuni, kami mau berkati, kami mengasihi musuh kami. Dan ketika kami melakukan terlebih dahulu pemberesan, lalu kami berdoa, maka ada open heaven. Ada surga terbuka. Kami belajar yang ketiga, tips doa yang berhasil. Ada doa untuk perluasan kerajaan Allah. Ketika kami berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan, di mana Bapa dimasyurkan, dan bahkan orang-orang banyak ditolong, maka kami percaya setiap umat-Mu hari ini yang sedang menghadapi pergumulan, berkat-Mu tak terduga-duga turun. Apa yang gak pernah dilihat, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah dipikirkan,
Bahkan tidak pernah didengar itu semua. Tuhan siapkan bagi umat-Mu yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saya percaya firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus telah menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa dihidupi supaya firman Tuhan itu jadi kehidupan yang mengubahkan kita. Mari bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia hari Sabtu depan, tanggal 21 November jam 18 sore waktu Indonesia Barat, dan juga hari Minggu tanggal 22 November jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Yeshua Abraham dan Bobby Febian. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam Komsel Cell Group, kami membuka kesempatan untuk bergabung dalam Komsel Impact Community Indonesia yang kami beri nama Impact Family, sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama, punya komunitas. Mari bergabung dengan mengisi link form pendaftaran yang ada di layar kaca Anda atau ada di klik chat di bawah bagi Anda yang menonton tayangan YouTube ini. Mari subscribe juga untuk channel YouTube Impact Community Indonesia untuk bisa menonton kembali ibadah-ibadah Impact Community Indonesia dan juga mendengarkan praise and worship-nya. Bagi Anda yang diberkati oleh Impact Community Indonesia dan Anda ingin memberkati pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, Anda dapat menabur melalui nomor rekening di layar kaca Anda. Bagi Anda yang ingin memberikan donasi melalui QR Code tersedia di layar kaca Anda juga. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Mari sebelumnya kita persiapkan hati untuk berdoa sebelum kita menutup ibadah ini bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu kalau minggu ini kami masih bisa beribadah online. Berdoa agar Tuhan boleh memberkati firman-Mu yang kami dengar, agar kami boleh menghidupinya dan firman-Mu itu jadi kekuatan bagi kami, menjadi benih bagi iman kami Tuhan. Terima kasih, berdoa buat umat-Mu yang menonton dan mengikuti program Impact Community Indonesia ini agar kiranya mereka ditolong oleh Tuhan dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong berikan hikmat, kekreativitasan untuk bisa menemukan jalan keluar untuk pergumulan mereka masing-masing. Berkati yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, pertemukan dengan tempat pekerjaan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Juga berkati mereka yang membutuhkan pasangan hidup, mereka yang bermasalah dalam pernikahannya. Tuhan, Kau ikut campur tangan, biar kasih-Mu sungguh-sungguh memulihkan hidup kami semua. Bapa, berdoa untuk anak-anak kami juga dipelihara Tuhan. Biarlah anak-anak kami meskipun sekolah online, mereka tetap bisa fokus, mereka bisa belajar dengan baik. Tuhan tolong supaya anak-anak kami juga dihiburkan dan ditolong Tuhan. Berkati Tuhan setiap rumah tangga, biar kiranya Tuhan pelihara dalam damai sejahtera senantiasa. Berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan, bilur-bilur kuasa darah-Mu sanggup menyembuhkan sakit mereka Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tuh gak pernah terlambat, Engkau Tuhan yang hebat. Sebentar kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, biar kiranya berkat Tuhan boleh turun atas setiap kami. Mari buka hatimu, terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiranmu. Kiranya kasih karunia-Nya menyertai hidupmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuatmu berhasil dan menjadikan hidupmu berkat kemana saja engkau pergi. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah mengikuti ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Stay safe, jangan lupa bahagia. Tuhan berkati. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sebelumnya biar juga suami saya kerjanya begitu, ya puji Tuhan masih cukupi. Tapi karena ini drastis sekali
terus kan sama sekali nggak ada masukan. Tapi pengeluaran terus berjalan sama sekali. Udah belum lagi pengobatan saya. Kesehatan saya juga drop. Itu bukan COVID sih sebenarnya, tapi saya kena ada penyakit batu empedu katanya pas di PSBB itu. Puji Tuhan sekali, biarpun begitu masih ada bantuan-bantuan sedikit demi sedikit dari gereja, dari pemerintah, dari sekolah juga kadang dikasih. Kan suami saya pedagang ya, suami saya itu pedagangnya keluar kota ya. Terus kan Februari lah ya mulai COVID ini kan, ya sampai sekarang bisa pergi dagangnya, dagangan habis, masih ada sih, udah habis banget. Tapi nggak bisa buat bayar kuliah anak saya gitu. Soalnya anak saya itu kan udah semester 8 ya, tanggung gitu aja untuk bayar skripsinya dia. Jadi kampus itu harus dilunasi semua sekitar 8 jutaan lah. Maksud saya tinggal satu langkah lagi kan, dia untuk ngajuin skripsi langsung sidang kan, karena kita belum bayar jadi dia belum bisa kuliah. Ya mau dibilang apa ya kan? Ya namanya orang tua kan cuma mau lihat anaknya wisuda ya itu aja. Ya mau dibilang apa lagi? Sedangkan bapaknya kan dagangnya sekarang sepi. Kita kan juga harus bayar kontrakan. Ya sekarang duit 8 juta zaman sekarang. Istilahnya daripada kita bayar kuliah kan lebih baik kita buat bayar kontrakan dulu. Buat makan kan gitu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Tangan Pengharapan, khususnya pemimpin saya, Ibu Eni, Pak Jojo. Terima kasih sudah bantu orang tua saya buat pengobatannya, buat semua perhatiannya. Saya cuma mau bilang terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Tangan kasih sudah bantu saya, walaupun anak saya baru 5 bulan kerja. Mudah-mudahan Tuhan membalas semuanya. Salam hormat saya buat pimpinannya sampai ke bawahannya. Hanya itu yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu, Saudara, partner dan donatur yang telah setia berbagi dan membantu berjalannya program Peduli Sesama ini. Kita berharap setiap kebaikan yang telah ditabur bisa berguna dan bermanfaat meringankan beban sesama kita. Di minggu yang ke-38 ini, tim Peduli Sesama telah kembali menyalurkan bantuan sebanyak 450 makanan siap saji, 827 paket sembako, dan 58 dana tunai. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 12.183 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 27.852 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.557 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 116 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timor NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi Peduli Sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer Peduli Sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kebaikan yang kita tabur takkan pernah sia-sia. Ada senyum, tangis, dan harapan yang baru untuk kita semua. Jangan lelah berbuat baik dan jangan pernah berhenti untuk tetap peduli dengan sesama. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.